warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Arafi dengan NIM 25002210. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, yang berjudul Komunikasi Nonverbal. Komunikasi itu ibaratkan dua pasang, ada nonverbal dan verbal. Secara definisi, komunikasi sendiri adalah proses penyampaian pesan, informasi atau pesan dari komunikator atau sumber pesan ke komunikan penerima pesan itu sendiri, menggunakan bahasa verbal maupun nonverbal. Komunikasi verbal ataupun nonverbal itu adalah saling melengkapi. Kedua hal ini nggak bisa dipisahkan sendiri-sendiri, tapi selalu saling melengkapi. Contohnya saat dosen bicara, ada kata-kata verbal dan ada menggunakan gerakan tangan atau intonasi, itu masuk ke nonverbal yang memperkuat pesan itu sendiri. Selanjutnya itu ada komunikasi efektif. Komunikasi efektif sendiri itu artinya efektif kalau inti pesan yang disampaikan sama persis dengan apa yang diterima. Kalau nggak sama, bisa dibilang tidak efektif atau miskomunikasi atau gagal penyampaian pesannya. Selanjutnya kita bisa mengenal komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu sama dengan kata-kata. Komunikasi verbal artinya penyampaian pesan menggunakan kata-kata tertulis atau lisan yang dirangkai dalam pola yang mempunyai arti. Unsur yang ada dalam komunikasi verbal sendiri yaitu ada bahasa, sistem lambang yang bikin orang bisa berbagi informasi atau makna, bisa lisan, tulisan, atau elektronik kayak WA atau SMS, DM, masih banyak lainnya. Terus dalam komunikasi verbal sendiri ada kata. Kata unit terkecil dari lambang komunikasi verbal sendiri. Kata-kata melukiskan orang, benda, kejadian, dan masih banyak lainnya. Terus yang selanjutnya kita akan mengenal komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal sendiri memiliki arti bukan kata-kata. Nonverbal adalah tindakan, atribut, atau simbol yang digunakan selain kata-kata. Misalnya ada suara, misalnya nada suara, pandangan mata, mimik wajah, dan gerakan tangan atau body atau language yang lainnya. Terus nonverbal sendiri memiliki kepercayaan lebih, yaitu menurut penelitian Albert Mehrabian yang dikutip orang, ternyata jauh lebih percaya bahasa nonverbal seperti vokal, ekspresi muka, body language hingga 50% dibanding dengan kata-kata yang dikeluarkan dari mulut saja atau yang disebut dengan verbal. Verbal sendiri orang mempercayai hanya sekitar 7%. Terus nonverbal itu memiliki penting yaitu hati-hati banget kalau lagi komunikasi via telepon atau WA, karena kita nggak bisa deteksi kejujuran atau kondisi yang sebenarnya tanpa melihat nonverbal secara langsung. Kategori nonverbal sendiri yaitu pribadi atau individu kita, kebiasaan unik perorangan, contohnya mengedipkan mata karena gugup. Terus ada budaya, kebiasaan nonverbal di sekelompok masyarakat atau wilayah, contohnya orang Jepang yang membungkukkan saat mengucapkan terima kasih atau sebagai tanda hormat. Yang selanjutnya itu ada profesional,
kebiasaan pada profesional tertentu, contohnya cara berpakaian rapi yang selalu dijaga oleh staf hotel lebih tinggi. Terus ada kebenaran umum, kebiasaan yang dilakukan hampir seluruh manusia di dunia, contohnya mengangguk tanda setuju, meneteskan air mata tanda sedih. Terus ada random atau acak, hal yang tidak mengubah pesan verbal, contohnya bersin saat bicara itu hanya sebagai menandakan bahwa kita itu sedang flu atau lagi sakit. 5 fungsi pesan nonverbal sendiri yaitu gerakan body, terus ekspresi mempunyai 5 fungsi saat kita dihubungkan dengan pesan verbal. Yang pertama itu ada repetisi atau mengulang atau mempertegas pesan verbal itu sendiri. Contohnya bilang iya, benar, lalu menganggukkan kepala. Selanjutnya itu ada substitusi atau mengganti lambang verbal tanpa kata-kata. Contohnya melambaikan tangan untuk memanggil seseorang atau mengacungkan jempol saat setuju. Tidak hanya untuk memanggil orang, kita juga bisa mengacungkan tangan saat kita dalam sebuah forum presentasi atau kegiatan lainnya yang bisa kita mengacungkan tangan ingin bertanya atau menambahkan sebuah materi. Selanjutnya yaitu ada memuji. Memuji itu contohnya, cantik ya, tapi dengan mimik wajah mencibir. Jadi maknanya itu jadinya sebaliknya. Dalam hati kita itu berbilang, dia biasa aja sih. Terus ada komplement, melengkapi atau memperkaya. Melengkapi atau memperkaya sendiri itu memiliki contoh mengeluarkan mimik wajah sedih yang menunjukkan penderitaan yang tidak terungkap dengan kata-kata. Selanjutnya itu ada aksentuasi atau menegaskan atau menggarisbawahi, menegaskan pesan verbal, contohnya memukul meja atau menunjukkan betapa jengkelnya kita kepada orang tersebut. Selanjutnya ada penerapan di organisasi atau perusahaan. Memberikan informasi produk atau profil di media sosial atau di website, media cetak atau brosur, atau lewat tatap muka atau telepon rapat. Selanjutnya ada non-verbal di perusahaan, melakukan event promosi dan interaksi tatap muka yang terlihat dari secara langsung. Terus cara berpakaian kita itu harus memiliki arti tersendiri, yaitu bahwasanya orang ini rapi, sopan, ketika bertemu dengan klien menunjukkan kita hormat. Terus ada pemilihan tempat bertemu yang dipilih menunjukkan level atau kapabilitas dan rasa menghargai kepada lawan bicara. Intinya sebagai seorang pembicara, termasuk sebagai public speaker atau bahkan saat ngobrol biasa, kemampuan menggabungkan verbal dan non-verbal itu yang akan bikin komunikasi jadi menarik, kuat, dan efektif. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik dari komunikasi nonverbal sendiri, yaitu bersifat universal dan budaya spesifik, tidak menggunakan kata-kata, sering tidak disadari, sulit dipalsukan karena kita menggunakan ekspresi wajah, menggunakan gestur tubuh, terus sulit. Dan selanjutnya itu selalu ada dalam interaksi. Bahkan saat kita diam, komunikasi nonverbal terjadi itu secara tidak langsung terjadi. Misalnya postur tubuh atau tatapan mata. Kelebihan komunikasi nonverbal sendiri itu menyampaikan emosi dengan lebih efektif. Selanjutnya bisa digunakan tanpa suara, komunikasi lebih cepat,
menunjukkan keaslian perasaan. Jadi kita dalam artian tuh sulit untuk dikendalikan, sering lebih jujur dari kata-kata, atau sering terpancing emosi ketika apa yang disampaikan itu tidak pada tempatnya. Selanjutnya ada mendukung komunikasi lintas bahasa. Beberapa isyarat atau ekspresi wajah bisa dimengerti lintas budaya tanpa perlu penerjemah. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.